pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sada berita. Tingkatkan produksi pertanian, pemerintah Kabupaten Pindrang gelar kegiatan sinkronisasi kelembagaan. Tahun 2024, Basnas Bone menargetkan 100 unit program bedah rumah. Inilah Warta Bone selengkapnya, bersama saya, Imran Bate. Dalam upaya meningkatkan produksi pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Pindrang menggelar kegiatan sinkronisasi peningkatan kelembagaan. Berikut laporan Ahmad Kahfi. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pindrang menggelar kegiatan sinkronisasi kelembagaan dalam upaya peningkatan hasil produksi pertanian di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pindrang yang dibuka langsung oleh Bupati Pindrang. Bupati Pindrang, Haji Andi Irwan Hamid dalam sambutannya mengatakan, sinkronisasi penting dilakukan untuk peningkatan kelembagaan dalam upaya meningkatkan hasil produksi pertanian di Kabupaten Pindrang. Dijelaskan, dalam sinkronisasi ini juga harus dibarengi dengan peningkatan komunikasi di antara pemerintah melalui instansi terkait sehingga tercipta keselarasan yang bermuara pada peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Pindrang. Hal ini telah dibuktikan pada pengelolaan irigasi pertanian saat kemarau berkepanjangan, dampak dari fenomena El Nino pada tahun lalu, yang dapat dilalui meskipun terdapat penurunan produksi namun tidak terlalu berdampak buruk pada para petani. Sebab pada saat panen raya, petani melaporkan bisa menghasilkan padi sebanyak 6 ton per hektarnya. Dilanjutkan, tidak hanya sinkronisasi kelembagaan, pemerintah Kabupaten Pindrang juga terus berupaya agar ketersediaan pupuk dan juga harga gabah bisa meningkat sehingga produksi pertanian di Kabupaten Pindrang terus meningkat. Nah, contoh kemarin ujian yang kita lalui pada saat El Nino berkepanjangan. El Nino berkepanjangan kemarin itu selalu kita perhitung dengan curah kita ada. Kemungkinan hasil produksi kita jauh sekali menurun. Tetapi kalau saya lihat beberapa kali saya ikut pesta panen ketika diulang, rata-rata laporannya ini tidak ada di bawah 6 ton per hektar. Ini di musim El Nino, kalau di musim El Nino ini kan pasti pikirannya kita menurunnya selek mati. Bupati Irwan pun kembali mengingatkan bahwa setiap usaha peningkatan produksi oleh para petani dipastikan didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Pindrang, sebab hal ini memang merupakan tugas dari pemerintah. Tahun 2024, Basnas Bone menargetkan 100 program bedah rumah. Selengkapnya dilaporkan reporter kami Suryani Arifin. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Bone menargetkan 100 program bedah rumah untuk tahun 2024. Ketua Basnas Bone Zainal Abidin mengatakan, program bedah rumah merupakan salah satu program yang diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu dengan memenuhi 8 kategori, diantaranya fakir dan miskin. Sebelumnya, untuk mendapatkan program tersebut, Zainal mengungkapkan Basnas melakukan survei secara langsung untuk memastikan warga tersebut tidak mampu membangun rumahnya sendiri dengan memenuhi kategori yang telah disyaratkan pihak Basnas. Jika warga tersebut masuk dalam kategori tersebut, maka akan dilakukan bedah rumah. Program kan 100 tahun ini bedah rumah, tapi itu juga tergantung dana yang masuk. Mudah-mudahan bisa tercapai. Bedah rumah, kalau ada teman-teman yang mau masukkan permohonan bedah rumah, tidak susah kalau Basnas. Pertama, ada KTP dan KK. Kemudian ada foto rumahnya. Sesudah itu kirim di Basnas, kemudian Basnas akan turun ke lapangan mensurvei. Di survei itu kita lihat apa yang paling layak di antara yang layak. Karena pasti banyak, tapi itu intinya kita utamakan yang karena terbatasnya anggaran kita. Saat ditanya terkait jumlah anggaran yang digunakan setiap melakukan bedah rumah, Zainal Abidin mengatakan bedah rumah dilakukan secara kolaborasi, seperti bantuan materi dari Basnas Pusat dan ada juga dari pihak keluarga penerima bantuan bedah rumah, dan dalam pengerjaannya pun dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan pemerintah setempat, Babinsa dan Babin Kantipmas serta masyarakat setempat. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Harga ayam jenis broiler, ayam petelur dan ayam kampung di pasar
Palaka pasca Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah terpantau masih tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Berikut laporan Ahmad Kahfi. Di tengah kurangnya pasokan ayam, harga ayam di Pasar Sentral Palaka Bone terpantau masih stabil. Salah seorang pedagang ayam di Pasar Sentral Palaka Bone, Darwis, mengatakan harga ayam mulai dari 4 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah masih tetap sama hingga saat ini. Dijelaskan, harga ayam broiler untuk 1 kilonya dibanderol dengan harga Rp35.000. Untuk ayam petelur, untuk 1 ekornya dibanderol dengan harga Rp65.000 per ekor. Sedangkan untuk ayam kampung dibanderol dengan harga Rp70.000 per ekornya. Dilanjutkan, stok ayam yang ia jual mengalami penurunan dari biasanya. Penyebab dari menurunnya stok ayam dikarenakan permintaan ayam dari masyarakat juga ikut menurun. Kalau sekarang ini perkiraan per kilonya ini sekitar 35 per kilo. Kalau ini ayam petelur sekitar 65 per ekor. Tidak ada kenaikan. Mulai sekitar 4 hari sebelum lebaran sampai sekarang ini masih stabil. Memang agak menurun dibandingkan sebelum lebaran. Makanya tuh kurangnya pasokan ayam karena makin hari ini makin kecil, agak ada timbangannya. Dikatakan, stok ayam yang ia miliki saat ini masih bisa memenuhi permintaan masyarakat untuk beberapa hari ke depannya. Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imban Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.